Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D9DA dan ini ingin mempresentasikan tugas lab Production and Operation Analysis. Kami dari grup 2 terdiri dari Praditya Zulfibar Rahman, Zulkarnain, Farhan Darmawan, dan saya sendiri Mario Kulit. Daftar isi dalam presentasi ini adalah modul 1 forecasting, modul 2 aggregate planning, modul 3 dan 4 assembly process dan master production scheduling, modul 5 material requirement planning, modul 6 lot sizing, modul 7 inventory control subject to non-demand, dan modul 8 operation scheduling. Modul 1 forecasting. Berdasarkan studi kasus La Familia Baik, tujuan utama dari analisis ini adalah untuk membantu perusahaan mengatasi tantangan operasional yang diakibatkan oleh peningkatan permintaan sepeda yang signifikan selama pandemi. Secara spesifik, objektif yang ingin dicapai meliputi peramalan jumlah produksi yang diperlukan untuk tahun 2022, yaitu menghitung proyeksi pendapatan, mengevaluasi kelayakan investasi pabrik dan gudang baru, menyusun rencana produksi yang efisien, serta menganalisis kebutuhan material dan sumber daya manusia. Beberapa metode forecasting yaitu moving average. Yang pertama adalah moving average, metode peramalan yang menggunakan rata-rata data masa lalu dalam periode tertentu untuk memprediksi nilai di masa depan. Kemudian time series decomposition, teknik yang memisahkan data data seret waktu menjadi komponen tren, musiman, dan acak untuk memahami pola perubahan data. Holtz method, metode peramalan eksponensial ganda yang mempertimbangkan tren data untuk menghasilkan prediksi yang lebih kuat. Dan Winters method, pengembangan dari metode Holt yang menambahkan komponen musiman sehingga cocok untuk data dengan pola tren dan musim yang berulang. Berdasarkan analisis mendalam menunjukkan bahwa kapasitas produksi saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan yang meningkat, sehingga diperlukan strategi produksi agregat yang mengkombinasikan produksi internal, overtime, dan outsourcing. Selain itu, analisis MRP mengkonfirmasi bahwa safety stock yang ditetapkan telah sesuai dengan kapasitas produksi dan lead time. Penjadwalan engineer dengan 70 orang dan sistem shift 5 hari kerja dinilai optimal untuk memenuhi kebutuhan produksi. Sehingga dapat diambil kesimpulan, La Familia Baik harus melakukan ekspansi kapasitas dengan membangun pabrik dan gudang baru guna menangkap peluang pertumbuhan pasar. Pendapatan yang dihasilkan cukup untuk membayar investasi tersebut. Rencana produksi yang fleksibel, kombinasi sumber daya internal dan eksternal, serta pengelolaan inventory yang efektif menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan kinerja operasional dan finansial yang positif di masa mendatang. Modul 2 Aggregate Planning memberikan insight dan pilihan alternatif kepada perusahaan La Familia Baik dalam hal terkait strategi aggregate planning, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan dalam menentukan jumlah forecast yang harus diproduksi dan strategi apa yang paling tepat dalam hal peramalan jumlah produksi yang diperlukan untuk tahun 2022, sehingga dapat menghitung proyeksi pendapatan, menyusun rencana produksi yang efisien, serta menganalisis kebutuhan material dan sumber daya manusia. Ada 4 metode aggregate planning. Yang pertama adalah Zero Inventory Plan, yaitu strategi produksi yang menjaga persediaan tetap nol dengan memproduksi sesuai permintaan untuk meminimalkan biaya penyimpanan. Kemudian overtime and loss of sales, strategi yang mengkombinasikan lembur dengan toleransi kehilangan penjualan guna menyeimbangkan kapasitas produksi dan permintaan. Constant workforce plan, strategi yang mempertahankan jumlah tenaga kerja tetap sepanjang periode untuk menjaga stabilitas biaya tenaga kerja. Dan overtime and subcontractor, yaitu strategi yang memanfaatkan lembur dan bantuan pihak ketiga untuk memenuhi lonjakan permintaan tanpa menambah tenaga kerja tetap. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, strategi overtime and loss of sales merupakan pilihan paling tepat dan efisien. Loss of sales menunjukkan biaya total terendah sebesar 345 miliar 591.798.620 rupiah. Lebih hemat dibandingkan strategi terbaik kedua, yaitu overtime subcontractor dengan selisih penghematan 7.404.275.000 rupiah per tahun.
sehingga ini memberikan keunggulan kompetitif dalam melalui efisiensi biaya, serta meningkatkan fleksibilitas operasional dan profitabilitas perusahaan, sehingga direkomendasikan untuk diimplementasikan sebagai strategi produksi yang efisien dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulkarnain. Saya akan melanjutkan presentasi untuk modul 3 dan 4. Sebelum saya melanjutkan di presentasi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mario Kulit yang telah memberikan pembukaan dan penjelasan tentang modul 1 dan kedua. Di sini akan saya menjelaskan lanjutan untuk modul 3 dan 4 tentang assembly process dan MPS. Proses perakitan mencakup pembuatan assembly chart yang sering dibilang AC atau AC, penyusunan struktur produk, serta penentuan tahapan dalam pembuatan bill of material yang disebut juga BOM untuk menggambarkan hubungan antar komponen dalam suatu produk. Selanjutnya, Master Production Schedule atau MPS berperan dalam menghubungkan hasil peramalan dan perencanaan agregat dengan jadwal produksi yang lebih rinci, sehingga membantu menentukan kapan dan berapa banyak produk yang harus diproduksi secara optimal. Penjelasan tentang Bill of Material atau BOM adalah daftar lengkap yang berisi semua komponen, bahan baku, sub-assembly, dan bagian lain yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk menjadi barang jadi. BOM juga mencantumkan jumlah tiap komponen, urutan perakitan, serta hubungan antar bagian dalam struktur produk sehingga menjadi acuan utama dalam proses perencanaan produksi dan pengendalian material. Seperti contoh gambar di samping, kita bisa melihat ada komponen numbernya, ada levelnya, ada kode, description, quantity, ini unitnya berupa piece atau pieces. Di sini kalau yang lebih dari satu itu pieces. Ini sebagai contoh dalam bill of material. Sehingga dari bill of material detail ini kita akan mendapatkan semua eh, yang dibutuhkan untuk merakit suatu produk menjadi barang jadi. Berikutnya assembly process. Setelah kita mengetahui bill of material, kita menuju ke assembly process. Assembly process itu seperti step by step untuk merakit sebuah produk. Baik itu dari langkah terkecil seperti gambar ini sehingga menjadi step by step sehingga menjadi di A4. A4 ini merupakan barang jadi. Berikut juga ini bisa kita lihat di gambar di bawah. Ini merupakan step by step untuk sebuah produk sehingga menjadi barang jadi. Master Production Schedule berikut gambaran dari Master Production Schedule. Produksi dilakukan setiap bulan sesuai permintaan customer mulai dari 2.981 unit di bulan Januari hingga 2.774 di bulan Desember. Di sini bisa kita lihat. Dari awalnya di Januari di 2.981 dan di bulan Januari kita dapat di bulan Desember sorry
kita dapatkan master schedule-nya 2774. Safety stock tetap terjaga di 930 unit di sini. Kesimpulan dari analisis berdasarkan dari data assembly proses di atas, kita dapat menganalisa spare part yang dibutuhkan untuk merakit peralatan dengan alur yang jelas. Berdasarkan dari data MPS di atas, kita bisa menganalisa risiko kehabisan stok dan efisiensi dalam setiap pekerjaan dan rancangan. Kesimpulan, dengan data dari assembly proses di atas, kita bisa merakit sepeda La Familia dengan jelas. Dari data MPS juga bisa disimpulkan bahwa stok masih aman dalam forecast ke depannya. Berikut, terima kasih. Dalam modul dalam modul 5 ini kita akan membahas tentang material requirement planning. Tujuan dari penerapan material requirement planning RP ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan material dalam proses produksi tersedia tepat waktu, dalam jumlah yang sesuai, serta mendukung kelancaran jadwal produksi tanpa menyebabkan kelebihan maupun kekurangan stok. Sistem MRP digunakan untuk melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku berdasarkan jadwal produksi induk atau MPS, Master Production Schedule, dan data persediaan yang ada serta waktu tunggu lead time dari setiap komponen. Hasil perhitungan MRP ada di sini. Di sini ada MRP level 1, level 2, dan level 3. Di mana level 1 itu adalah gabungan level 1, MRP level 2 adalah gabungan level 2, dan MRP level 3 adalah MRP untuk setiap bagian komponen. Bisa dilihat di slide ini. Lanjut. Untuk conclusion-nya, analisisnya adalah berdasarkan hasil perhitungan material requirement planning MRP dapat disimpulkan dan bahwa sistem ini sangat efektif dalam mengatur waktu serta jumlah pemesanan material secara efisien. Dalam kasus yang dianalisis, pemesanan material baru hanya dilakukan pada minggu ke-1 dan minggu ke-4 untuk memenuhi kebutuhan hingga minggu ke-5. MRP membantu perusahaan menghindari stok atau kekurangan bahan, sekaligus menekan biaya penyimpanan akibat kelebihan stok. Dengan mempertimbangkan lead time dan lot size, sistem ini memastikan jadwal produksi berjalan tanpa gangguan. Selain itu, MRP mendukung penerapan konsep just in time lean production karena perencanaan material dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual jadwal produksi itu. Kesimpulannya adalah penerapan material requirement planning atau MRP memberikan manfaat besar bagi perusahaan dalam pengendalian persediaan, efisiensi waktu pemesanan, dan pengurangan biaya penyimpanan. Dengan mengintegrasikan data kebutuhan stok serta waktu tunggu, perusahaan dapat membantu membuat keputusan perencanaan material yang lebih akurat dan terukur. Serta keseluruhan, MRP terbukti mampu meningkatkan efektivitas operasional serta membantu manajer produksi dalam memastikan ketersediaan material sesuai dengan jadwal produksi yang telah direncanakan. Di sini kita akan membahas tentang MRP. Tujuan dari praktikum load sizing yang telah dilakukan adalah untuk memahami dan menganalisis perhitungan load sizing guna memperoleh nilai biaya total produk La Familia Bright, serta mengevaluasi hasil perhitungan tersebut untuk menentukan metode load sizing yang paling efisien dan memberikan biaya total terendah. Di sini ada empat cara untuk menghitung RP. Yang pertama itu adalah part period balancing, yaitu menentukan ukuran lot dengan menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan agar total biaya minimum. Faktor Wignin, metode dinamis yang mencari kombinasi pemesanan paling ekonomis untuk seluruh horizon perencanaan guna meminimalkan total biaya produksi dan penyimpanan. Less unit cost, memilih ukuran lot yang menghasilkan biaya total per unit terendah di antara alternatif periode pemesanan. Silvermeer heuristic, metode yang menentukan ukuran lot optimal dengan meminimalkan biaya rata-rata per periode hingga biaya yang mulai meningkat. Untuk perhitungan bisa lihat di tabel-tabel di sebelah.
Itulah contoh-contoh perhitungan metode metode MRP. Lanjut, untuk langsung saja untuk ke kesimpulannya, load shedding adalah penjadwalan yang menghitung pesanan beberapa bulan ke depan menggunakan format MRP. Terdapat 4 metode perhitungan, yaitu load shedding, silver meal heuristic, part period pleasing, reduce unit cost, dan faktor within. Dari keempat metode yang dibahas pada praktikum ini, total cost yang dikeluarkan sama besar, yaitu 672.000. Pengadaan atau pembelian barang dinilai lebih optimal yang dilakukan per bulan atau 12 order horizon dalam setahunnya. Hal ini dilakukan dengan selalu adanya kenaikan harga pada perhitungan chapter selanjutnya di periode yang sama. Hal ini lebih terlihat pada metode faktor within yang menunjukkan perbandingan harga setiap bulannya pada setiap periode. Sebagai contoh, untuk order horizon pertama, pembelian barang sebaiknya dilakukan pada bulan Januari 2022, karena harga pembelian akan lebih mahal pada bulan-bulan selanjutnya. Selanjutnya untuk metode modul 78 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lanjut ke modul 7 dan 8 mengenai inventory control dan operation scheduling. Seperti yang kita tahu bahwa operation scheduling ialah proses pengalokasian sumber daya, halnya seperti mesin, tenaga kerja, bahan baku, serta waktu untuk menyelesaikan serangkaian tugas ataupun pekerjaan dalam urutan waktu tertentu. Operation scheduling ini juga bisa sebagai penjawab akan pertanyaan kapan pekerjaan harus dimulai dan diselesaikan pada workstation, dan sumber daya mana saja yang akan digunakan dalam work tersebut. Tujuannya untuk mengoptimalkan kinerja daripada sistem berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti meminimalisir waktu tunggu atau memaksimalkan sumber daya seperti mesin dan lain-lain. Nah, untuk pada case La Familia, untuk Kanban table sebagai berikut, yang mana La Familia memiliki 6 work center untuk merakit semua komponen daripada sepeda ini dengan kapasitas dan waktu kerja tertentu, yang mana tertuju pada tabel berikut. Waktu pengerjaan proses produksi diperkirakan 0,75 jam dengan permintaan hasil produksi sesuai dengan MPS pada kuartal pertama, yaitu 5.520 unit. Lalu untuk operation scheduling, ini dibutuhkan untuk mendukung proses produksi, di mana dibutuhkan oleh setiap engineer untuk memastikan bahwa tim kompeten dan siap untuk bekerja pada setiap harinya. Yang mana ini digunakan untuk mengendalikan dan juga mengawasi proses produksi daripada La Familia Bike. Ada 5 hari kerja dan 2 hari libur yang berurutan setiap masanya untuk mengoptimalkan jadwal kerja engineer di lantai produksi. Yang mana jumlah engineer ini juga dapat berubah seiring berjalannya waktu disesuaikan dengan perencanaan produksi pada waktu tersebut. Nah, adapun hasil dari aplikasi Lingo adalah sebagai berikut. Diketahui bahwa objektif value-nya 85, lalu total variabelnya 7, integer variabelnya 7, untuk constraint-nya ada 15 dan non-zero-nya 49, sehingga hasilnya sebagai berikut. Untuk variabel X1 hingga X7, dan juga row 1 hingga row 15. Hasil akhirnya untuk analisis berdasarkan hasil data perhitungan Kanban yang dilakukan sebagai berikut. Ada 23 Kanban, satu kartu Kanban di setiap proses. Jumlah unit di setiap kartu Kanban bervariasi dari 4 unit hingga yang terbesar adalah 16 unit, dengan rata-rata didapatkan 14 unit untuk setiap kartu Kanban. Lalu jumlah maksimum inventory yang bisa didapatkan ialah 307 unit. Berdasarkan data hasil cycle time yang diberikan, La Familia dapat memproduksi 14 unit sepeda dalam satu hari dengan jumlah idle time selama 391 menit di setiap harinya, sekitar 8 jam 480 menit tiap harinya.
yang mana juga ini menambahkan fakta bahwa permintaan safety stock pada setiap kuartal tidak sesuai dengan kapasitas mesin yang dihasilkan. Nah, ini dikarenakan mesin dari La Familia sangat terbatas. Oleh karena itu, La Familia harusnya menambah setidaknya 9 unit mesin untuk mengejar kapasitas permintaan safety stock. Dan hal tambahan lainnya, La Familia harus merekrut 85 engineer untuk memenuhi target produksi yang ditentukan, yang mana bekerja selama 5 hari dalam seminggu dengan catatan 2 hari libur. Lalu untuk konklusinya, penjadwalan operasi ialah sebuah cara atau alat yang proaktif yang mana bisa digunakan untuk menghitung dan mengoptimalkan kapabilitas secara detail di muka, mengidentifikasi apa saja tantangannya. Sementara itu, untuk Kanban adalah sebuah metode reaktif yang secara dinamis dapat mengontrol dan mengungkapkan batasan kapabilitas melalui manajemen batas WIP. Nah, yang mana ini bisa mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement untuk meningkatkan kapabilitas sistem, sehingga kombinasi antara keduanya memungkinkan perusahaan untuk dapat menentukan target produksi yang tidak hanya ambisius tapi juga realistis, yang mana sesuai dengan sumber daya dan kondisi proses yang tervalidasi. Baik, itu saja dari kelompok POA 2 D9DA. Semoga penelitian selama 1 semester ini bermanfaat sehingga dapat berimpact pada dunia kerja maupun bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.